teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Audrey dan saat ini kita memasuki podcast ke-6 dengan pembahasan yang sangat bermanfaat untuk para mahasiswa, profesional, bahkan secara terkhusus untuk para pebisnis, yaitu tentang transformasi perusahaan keluarga. Tentunya saya tidak sendiri untuk mengupas topik ini karena saya sudah ditemani dengan narasumber yang punya pengalaman luar biasa, yaitu Bapak Wiliatmo. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Wiliatmo, bagaimana kabarnya Pak? Halo Audrey, hai rekan-rekan semua. Terima kasih. Bagaimana dengan Audrey sendiri? Oke, kabar baik Pak, terima kasih. Sebelum kita masuk ke topik, mungkin Pak Wiliatmo dapat memperkenalkan diri langsung ya Pak, terlebih dahulu supaya rekan-rekan bisa tahu. Baik Pak. Ya, halo semuanya. Nama saya Widiatmo Tantra. Saya adalah seorang konsultan dan juga advisor yang bergerak di bidang bisnis keluarga, manufacturing maupun manajemen dari perusahaan. Demikian Audrey. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Tentunya pembahasan kita kali ini sangat menarik ya Pak ya, karena apalagi ini secara khusus untuk para pengusaha muda yang mungkin akan melanjutkan perusahaan dari keluarganya ya Pak. Mungkin kalau menurut Pak Wilatmo sendiri nih Pak, kenapa sih sebenarnya perusahaan keluarga ini tuh menjadi suatu hal yang penting Pak? Ya, tentunya perusahaan keluarga menjadi suatu yang penting karena memiliki peran besar, ya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Beberapa alasan utamanya adalah kontribusi ekonomi yang signifikan, terus kemudian keberlangsungan dan orientasi jangka panjang. Biasanya satu perusahaan keluarga mereka saat mendirikan perusahaan itu bukannya modelnya hit and run, tapi mereka memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa diberikan kepada generasi penerusnya. Terus kemudian mereka juga rata-rata punya nilai dan budaya yang kuat, ya. Di samping fasilitas dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian rata-rata mereka juga mempunyai rasa tanggung jawab dan sosial maupun komunitas yang baik. Nah, mereka juga mempunyai suatu inovasi yang sebagai tradisi yang dijalankan dalam perusahaan keluarga. Dan tentunya hal ini sangat menarik karena pada saat seorang founder mendirikan usaha, pasti mereka memikirkan langkah inovasi apa sih yang harus dilakukan, seperti itu sih. Oke, kira-kira nih Pak kalau boleh tahu perusahaan apa aja sih ini yang udah sukses tapi ini berawalnya sebenarnya dari perusahaan keluarga tapi sekarang udah menjadi perusahaan yang besar. Kira-kira ada apa aja sih Pak? Nah, salah satu adalah yang kita kenal Toyota ya. Toyota adalah satu perusahaan yang sangat raksasa di bidang otomotif. Tapi kalau kita mempelajari dari sejarah Toyota, mereka mendirikan perusahaan di tahun 1900-an dan saat itu mereka bergerak di bidang alat tenun. Jadi sangat jauh sekali dari alat tenun menjadi perusahaan otomotif. Yang kedua adalah Samsung. Kalau kita bicara Samsung, kita pasti akan ingat mengenai produk mereka yaitu handphone, Elektronik. terus kemudian elektronik, dan juga mereka mempunyai perusahaan semiconductor dan lain sebagainya. Yang sebelumnya mereka itu dari perusahaan keluarga yang bergerak di bidang trading dan saat itu bidang yang menjadi pedagang mereka adalah buah-buahan, terus ikan kering, mie kering, dan lain sebagainya. Terus salah satu lagi adalah MES. Ya, kalau kita tahu MES adalah perusahaan farmasi dan kimia terbesar, salah satu perusahaan di dunia. Itu didirikan di tahun 1668. Nah, asal mulanya MES ini adalah apotik, ya. Jadi pendirinya mendirikan apotik, terus kemudian generasi penerus ya mendirikan dan mengembangkannya sehingga perusahaan itu menjadi perusahaan farmasi dan kimia yang terkemuka di dunia. Terus kemudian BMW. Kalau kita bicara BMW kita ingatnya apa? Pasti mobil sport yang aerodinamik ya. Jadi mobil sport yang dikenal sangat nyaman untuk dikendarai. Tapi ternyata sejarah awal ya BMW itu bergerak di bidang pembuatan pesawat. Jadi transformasi ini, evolusi ini sangat luar biasa dari perusahaan keluarga menjadi satu perusahaan yang sangat raksasa di dunia. Oke, kira-kira nih Pak, kenapa sih perusahaan keluarga itu perlu melakukan transformasi? Ya tentunya kita harus melihat seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat perusahaan didirikan biasanya kan anggota keluarga yang terlibat itu nggak banyak, ya. Jadi semakin lama perusahaan keluarga berkembang dan tentunya semakin berkembang dan juga banyak anggota keluarga yang masuk.
Betul. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya kompleksitas keluarga itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah perusahaan keluarga pada saat mereka berdiri, mereka tuh punya semangat gotong royong, ya. Jadi bahu-membahu, semangat mendirikan yang sangat besar, dan juga ibaratnya kerja tuh nggak ada hitung-hitungan. Benar, Jadi benar. mereka benar-benar bagaimana sih menghasilkan sesuatu yang berguna untuk generasi penerusnya. Nah, yang kedua, dunia persaingan kan berbeda ya. Pada saat seorang founder mendirikan perusahaan, mungkin ya persaingan pada saat itu nggak kompleks. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, perusahaan udah berada di dalam era disruptif. Ya, kenapa dinamakan era disruptif? Satu adalah poin yang menyebabkan kondisi geopolitik yang nggak stabil. Terus kemudian yang kedua adalah eh, ekonomi sudah menjadi bubble, sehingga siklus dari krisis semakin lama semakin lebih pendek. Terus yang ketiga adalah perang tarif. Terus yang keempat adalah masalah low entry barrier. Jadi kalau semakin entry barrier menjadi rendah, siapapun bisa invest. Nah, kalau siapapun bisa masuk ke dalam satu industri, maka tentu saja persaingannya akan semakin banyak. Terus kemudian akselerasi teknologi lebih cepat ya. Dengan era digital ini kita belajar juga dari Moore's Law. Yang Moore's Law menyatakan bahwa dengan ditemukannya digital, maka akselerasi teknologi terutama di bidang IT itu akselerasi ini semakin lama semakin lebih cepat. Nah, kompleksitas bisnis ditambah dengan kompleksitas keluarga ini membuat perusahaan keluarga akan stagnan ya dan kemungkinan akan berakhir. Terus kemudian poin berikutnya tentunya tadi seperti yang saya sampaikan di poin 4 ini adalah perlunya keberlanjutan antar generasi Iya. ya. Transformasi ini diperlukan agar bisnis bisa berlanjut lintas generasi. Tanpa transformasi, generasi penerus mungkin tidak tertarik atau tidak siap mengelola bisnis. Contoh misalnya seorang founder mendirikan bisnisnya secara manual, terus kemudian lupa bahwa bisnisnya maju mereka tidak mau melakukan digital transformation. Nah, mendadak muncul anak-anak ini yang sekolahnya tinggi. Tentunya mereka mengharapkan bahwa mengelola perusahaan itu harus melalui digital Wah, sehingga lebih mudah dan juga lebih cepat. transparan, lebih bisa terkontrol. Terus kemudian yang poin berikutnya adalah profesionalisme maupun tata kelola. Ya, jadi dibutuhkan eh, hal-hal seperti ini agar perusahaan keluarga itu bisa bertumbuh. Ya, dan dengan cara ini maka perusahaan keluarga juga bisa mengadopsi tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan modern. Nah, kalau sudah seperti ini, maka konflik yang ada di internal itu akan lebih bisa dikurangi. Nah, Dan juga hal ini akan meningkatkan kepercayaan di mata investor, banking, maupun di mata para pemegang saham. Nah, salah satu hal yang lain menariknya adalah apa? Kalau kondisi saat ini, orang menyatakan bahwa ya, lebih baik kita hanya melakukan cost reduction karena kondisi ekonomi lebih berat. Tapi dengan adanya transformasi perusahaan keluarga, maka menjadikan perusahaan keluarga ini menjadi relevan dan bisa menghadapi tantangan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi fokus ini jangan hanya pada cost reduction, tapi bagaimana perusahaan bisa bertransformasi untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu kira-kira sih. kira-kira apa aja sih Pak langkah-langkah yang harus diambil saat mereka ini mau melakukan transformasi perusahaan keluarga, Pak? Ya, ini satu pertanyaan yang bagus sekali, Audrey. Ya, tadi kita udah bicara bahwa transformasi perusahaan keluarga adalah perubahan dari bisnis model itu sendiri. Betul. Nah, kita sekarang melihat dari angle yang berbeda nih. Ya, jadi saat kita melakukan atau satu perusahaan melakukan transformasi keluarga, maka harusnya dimulai dari level kesadaran. Ya, jadi mereka ini punya satu kesadaran untuk berubah. Contoh yang seperti pernah saya jumpai juga, satu founder mereka udah berpikir apa sih yang harus dilakukan supaya generasi penerus mereka tuh mau meneruskan usaha mereka. Ini menjadi satu hal yang penting. Terus kemudian yang kedua adalah mereka sudah berpikir kira-kira
apa sih selain sistem, budaya, maupun tata kelola yang harus bisa disenangi oleh generasi penerus mereka sehingga perusahaan mereka bisa berkembang. Terus kemudian yang kedua adalah menyusun roadmap yang jelas ya dengan tahapan pertama evaluasi kondisi bisnis dan keluarga saat ini. Terus kemudian kedua adalah menetapkan visi jangka panjang yang disepakati bersama keluarga. Nah, tentunya visi ini bukan hanya sekedar mengambil angka dari langit atau mendadak bangun tidur, mimpi, terus kemudian menuliskan visi. Ya, visi ini harus dengan portfolio yang jelas. Bisnis apa yang mau hasil masukin, terus kemudian potensi apakah bisnis ini bisa diambil atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, bahwa orang pintar mau semuanya, tapi orang bijak mau sesuatu yang tepat. Ya. Jadi poin berikutnya adalah mulai melakukan perbaikan tata kelola dan profesionalisasi manajemen secara bertahap. Nah, yang terakhir, setelah semua dilakukan, change management dilakukan, dan juga pihak keluarga terlibat, maka yang terakhir di sini adalah harus ada monitoring secara berkala, ya, dan secara berkelanjutan agar transformasi benar-benar dapat berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk transformasi perusahaan keluarga ini, Audrey. Wah, ternyata cukup banyak ya Pak langkah-langkah yang perlu dilakukan dan kelihatannya kita nih perlu nih untuk melakukan jasa eksternal konsultan atau advisor yang membantu keluarga dalam melakukan transformasi perusahaan keluarga ini ya Pak ya. Ah, semoga dengan adanya podcast ini juga tentang topik ini bisa menjadi gambaran juga untuk para mahasiswa, profesional, terutama pebisnis yang ingin melakukan transformasi perusahaan keluarganya supaya kedepannya mungkin rekan-rekan dapat mengetahui apa sih pentingnya dan juga manfaat dari melakukan transformasi perusahaan keluarga ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Wiliatmo atas waktunya dan juga sharing-nya hari ini. Dan juga untuk teman-teman semua, rekan-rekan, semoga bisa terbantu dengan adanya podcast ini. Dan jangan lupa untuk terus update info penting di podcast kami. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke rekan-rekan kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih juga kepada Audrey dan juga rekan-rekan yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Terima kasih banyak. Perusahaan keluarga sering menghadapi tantangan dalam bertahan lintas generasi. Melalui jasa layanan kami, khususnya jasa transformasi sistem family business, kami melayani coaching sistem manajemen strategi, coaching transformasi perusahaan keluarga menjadi sistem profesional go public, membantu menyusun konstitusi keluarga, dan membuat training SDM dari perusahaan keluarga menjadi sistem manajemen profesional yang terstruktur. Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan keluarga dapat tumbuh lebih kuat dan menjadi warisan bernilai bagi generasi berikutnya. Hubungi kami untuk mendiskusikan mengenai transformasi perusahaan Anda.